Baiklah, kita akan lanjutkan metode untuk penyelesaian sistem persamaan linier, tapi ini melibatkan 3 persamaan linier, berarti 3 variabel. Di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Jadi seperti itu. Ada 3 persamaan, yaitu 2X plus 9Y min 3Z sama dengan 63, min 5X plus 4Y plus 8Z sama dengan 57, 7X min 6Y plus 10Z sama dengan 23. Ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana ekspresi dalam perkalian matriknya. Jadi kita selesaikan dengan Gauss-Jordan ya. Kita tidak gunakan metode eliminasi maupun substitusi yang konvensional. Kita gunakan kaidah matriks ya, Gauss-Jordan, dan caranya ini nanti jauh lebih panjang daripada yang kemarin yang 2x2 ya. Ini 3x3 aja lebih panjang. Ya, kalau 4x4, 5x5 jauh lebih panjang lagi. Hanya saja kita perlu memahami lagi lebih dalam mengenai kaidahnya supaya nanti kita bisa menggunakannya sebagai dasar untuk membuat perhitungan simulasi di komputer maupun di laptop ataupun di HP Anda. Jadi seperti itu. Ini ya, pernyataan dari sistem persamaan linear ini dapat dinyatakan dengan perkalian dua matrik berikut. Matrik pertama adalah matrik yang isinya adalah koefisien X, Y, Z. Ya, 2, 3, 2, 9, min 3, min 5, 4, min 5, 4, 8, 7, min 6, 10, tuh yang ini. Ya, kemudian dikali X, Y, Z sama dengan 63, 57, dan 23. Jadi kalau kita uraikan ini dalam matriknya adalah 2 kali X ditambah 9 kali Y dikurangi 3 kali Z adalah 63. Itu pernyataan yang ini, ya kan? Kemudian min 5 kali X ditambah 4Y ditambah 8Z adalah 57. Ini pernyataan yang ini. Kemudian 7 kali X dikurangi 6Y ditambah 10Z adalah 23. Ya, kemudian kaidahnya sama, kita akan menggunakan matrik augmented atau matrik yang diperlebar. Artinya kita susun matrik dengan pembatas garis putus-putus seperti ini. Matrik yang sebelah kiri adalah 2, 9, min 3, min 5, 4, 8, 7, min 6, 10 yang ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah 53, 57, dan 23. Nah, proses yang akan kita pelajari ke sana itu adalah proses untuk mengubah intinya matrik yang di sini menjadi matrik identitas, yaitu matrik yang diagonal ruangnya adalah 1, yang lainnya adalah 0. Jadi ini kita ganti 1, 0, 0, 0, 1, 0 ya, terus 0, 0, 1 yang ini. Nah, hasil akhirnya adalah X solusi, Y solusi, dan Z solusi yang memenuhi ketiga persamaan ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi halaman berikutnya ini adalah prosesnya panjang ya, ada 6 halaman. Digeser bisa nggak nih? Oke, digeser gini ya. Jadi matrik yang ini saya copy, saya salin persis sama yang ini dengan yang di sini ya. Kita ke halaman berikutnya. Oke. Jadi maksudnya kita ingin mengubah yang kolom pertama ini jadi 100. Berarti prioritasnya adalah kita mengubah angka satunya dulu. Angka satunya ini berada di baris pertama. Berarti kita fokus ngurusin baris pertama. Baris kedua dan baris ketiganya stay cool aja. Diem aja gitu loh. Min 2, 4, 8, 5, 7, 7, min 6, 10, 23 tuh diem aja. Kita ngurusin yang baris pertama. Yaitu 2 akan kita ubah menjadi 1. Nah, seperti minggu kemarin, konsepnya sama persis bahwa untuk mengubah angka itu menjadi 1, maka dia harus dikalikan dengan kebalikannya atau dibagi dengan angka tersebut. Jadi kalau 2 itu kebalikannya kan 1/2, berarti seluruh baris pertama itu harus dikali dengan 1/2 atau dibagi dengan 2. Jadi itu rumusnya yang di sini itu dihasilkan dari logika yang di sini. Ya, karena ini 2 berarti semua baris pertama itu dibagi 2. Berarti semua ngikutin. 2 dibagi 2, 1, 9 dibagi 2, 9/2, min 3 dibagi 2, min 3/2, 63 dibagi 2, 63/2. Ini tahap pertama. Ya, selesai sampai di situ. Setelah berhasil kita mengubah yang 2 menjadi 1 dan diikutin dengan ekornya ini sebagai konsekuensi logisnya, lalu kita ngurusin yang mana? Kolom pertama dulu kan? Ya kan tadi kita ingin mengubah jadi 1, 0, 0, berarti yang min 5 sama 7-nya ini yang akan kita ubah menjadi 0, 0, dan 0. Seperti itu. Nah, kaidah untuk mengubah sebuah angka menjadi 0 itu berarti dijumlahkan dengan lawannya dikali dengan bilangan yang berada di baris di mana bilangan tersebut sudah jadi angka 1. Artinya gini, ini kan minima. Minima itu kan akan kita jadikan 0. Supaya minima jadi 0 berarti ditambahkan dengan lawannya. Lawannya dari min 5 adalah plus 5. Jadi B2
itu ditambah dengan 5 dikali dengan B1. Kenapa kok B1? Karena di baris pertama itulah ada angka satunya gitu. Jadi supaya perubahan ini memang melibatkan yang lainnya. Namanya juga sistem kan. Jadi perubahannya secara sistemik. Nah, perumusannya seperti itu. Dikali B1 ya. Sama aja dengan baris ketiga itu angkanya adalah 7. 7 itu akan kita ubah jadi 0. Supaya 7 jadi 0 berarti dijumlahkan dengan lawannya. Lawannya dari plus 7 berapa? Min 7. Berarti B3, karena 7 itu ada di baris ketiga, berarti B3 dikurangi 7 kali baris pertama. Tetap pengalinya adalah baris pertama. Karena di baris pertama inilah angka yang sudah dirubah menjadi angka 1. Nah, sebenarnya ngitung untuk menjadi 0 dan 0 ini nggak ribet ya. Yang agak ribet nanti yang ekornya ini loh, yang ngikutin dia ke belakang ini yang agak panjang gitu loh ngitungnya. Kadang angkanya nggak enak gitu. Ya sudah, mau gimana lagi, kita jalani aja, oke? Ya, jadi ini ya, tadi ini udah ada keterangannya sebenarnya, ini itu ke sini. Nah, artinya apa? Kita ngikutin rumus di sini. B2 ditambah 5 B1. B2-nya di sini siapa? Min 5 ditambah 5 kali B1. Berarti 5 dikali, ikutin rumusnya B1. B1-nya dari min 5 adalah 1. Berarti min 5 ditambah 5 plus 1. Berarti min 5 ditambah 5. Min 5 ditambah 5 adalah 0. Ya, ini jadinya 0. Oke, kita fokus ke baris 2 dulu deh, yang ke sini ya. Oke, kita fokus ke situ dulu. 0 udah beres, berarti yang 4 ngikutin kan? Tetap pakai gunakan rumus B2 plus 5 B1. B2-nya siapa di sini? Oh, 4. Oke, plus 5. Plus 5 B1. Plus 5 B1-nya. B1-nya 4 adalah 9 per 2. Berarti plus 5 dikali 9 per 2. Gitu. Terus disamakan penyebutnya. Karena 5 kali 9 kan 4, 5 per 2 nggak bisa disederhanakan nih. Berarti yang 4-nya ngalah, menyesuaikan. 4 itu adalah 8 per 2. Supaya bisa dijumlahkan ya. 8 per 2 ditambah 4. 5 per 2 adalah 53 per 2. Tara! Inilah 53 per 2. Oke, ini sudah beres, ini sudah beres. Oke, 8. Lanjut. Angka 8. 8 dirubah. Tetap ngikutin rumus yang ini. B2 ditambah 5 B1. B2-nya adalah 8. 8 ditambah 5. B1-nya dari 8, kan B1 kan? B1-nya dari 8 adalah min 3 per 2. Berarti 8, kok ketutupan? Oke, kita lanjutkan. 8 ditambah 5 kali min 3 per 2. Oke, 5 kali min 3 adalah min 15. Terus, kan nggak bisa disederhanain. Berarti 8-nya ngalah. 8 itu kan 16 per 2. Berarti 16 dikurangi 15 per 2 adalah 1/2. Inilah jadinya. Ya udah, ngikutin lagi. Berarti 57 juga kayak gitu. Geser dulu ya. Dah. Oke, ini nggak cukup tempatnya, kita ke sini. 57, ini adalah B2, 57. 57 ditambah 5 B1, ditambah 5 kali B1. B1-nya 57 adalah 63 per 2. Oke, berarti 5 dikali 63 per 2. 5 kali 63 kok ya ganjil gitu ya, 315 per 2. Ya sudah, berarti 57-nya ngalah, dijadikan per 2. 57 itu adalah 114 per 2. Berarti 114 ditambah 315, itu 429 per 2. Ya udah, kita akan jadikan dia pecahan rasional aja, A per B, supaya nanti gampang diutak-atik. Ya, cuma nanti kalau di Excel kan koma-koma. Nah, yang penting kita pelajari dulu konsepnya. Selesai, baris kedua beres. Terus lanjut, baris ketiga. Tadi ya, perumusannya adalah B3 dikurangi 7 B1, karena ini angka 7 jadi min 7 kali B1. Oke, kita jalani saja. Oke, angka 0 di sini dari mana? B3-nya adalah 7. 7 min 7 B1, min 7 dikali B1-nya 7 adalah 1, berarti 7 dikurangi 7, 7 dikurangi 7 adalah 0. Tara, selesai. Lanjut lagi, angka min 6. Kok pulpennya nggak aktif? Ya, oke. Kok jadi abu-abu? Halo? Kenapa nih? Oke. Maaf ya. Oke, min 6 kita ubah pakai perumusan yang ini juga. B3 min 7 B1. B3-nya adalah min 6, min 7, B1-nya min 6 adalah 9. Berarti min 6 dikurangi 7 kali 9 per 2, gitu. Ya kan? 7 kali 9 adalah 63 per 2. Itu nggak bisa disederhanain, berarti min 6-nya ngalah. Min 6 itu adalah dijadikan per 2 itu adalah min 12 per 2. Berarti min 12 per 2 dikurangi 63 per 2. Min 12 dikurangi 63, lah kok abu-abu lagi? Nah, halo, oke. Min 12 dikurangi min 63 itu adalah min 75 per 2. Selesai. Inilah yang begini. Jadi angka di sini tuh asalnya dari sini. Ini udah depan panah digambar ya. Oke, lanjut. Berarti ini sudah beres ya.
yang angka yang min 6 ini. Terus ngikutin lagi angka 10. Oke, 10 pakai rumusan ini juga. B3 dikurangi 7B1. Oke, B3-nya adalah 7. 7 dikurangi 7B1. 7B1-nya dari 10 adalah min 3/2. Berarti 10 dikurangi 7 kali min 3/2. Min 7 dikali min 3 adalah plus 21. Min kali min kan plus, ya kan? Terus 10 itu adalah 20/2. Disamakan penyebutnya. 20 tambah 21 adalah 41. Jadi 41/2. Lanjut ya. Angka terakhir yaitu 23. Oke, 23 gimana ya? Sama aja, ngikutin rumus yang ada di sini. B3-nya adalah 23. Berarti ini ya. Coret-coretannya di sini ya. Wing. Terbang ke sana karena nggak ada tempat. Oke, B3-nya adalah 23, dikurangi 7B1, berarti dikurangi 7. B1-nya dari 23 adalah 63/2, berarti 7 dikali 63/2. 7 kali 63 adalah 420 tambah 21, 441/2. Terus 23 dijadikan per 2 adalah 46/2. 46 dikurangi 441 adalah minus 392/2. Tara! Jadi udah selesai, tapi udah selesai kolom pertamanya aja. Ya. 100. Tapi belum selesai secara keseluruhan ya. Perjalanan kita masih panjang. Ya, kita lanjutkan. Ini di copy ya. Jadi, matrik yang ini tadi, ini loh. Ini saya copy ke sini. Ini di copy persis ke sini. 1, 9/2, min 3/2, 63/2. Tuh, persis kan? 0,53, 1/2, 0,53/2, 1/2, 429/2, itu sama 0, min 7/2, 41/2, min 395/2. Ini di copy untuk ke tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya itu, ini kerekam nggak? Oke, baik. Jadi tahap selanjutnya itu adalah kita itu fokusnya ke kolom kedua, karena kolom pertama udah beres 100. Nah, kolom kedua itu kita akan mengubahnya menjadi 0. Maaf, selalu kayak gini. 0, 0, ini 1, ini 0. Kan begitu. Nah, yang dikerjakan dulu yang mana? Yang dikerjakan dulu adalah angka satunya. Yang akan kita ubah jadi angka satunya itu adalah 53/2, di mana dia terletak pada baris kedua. Oke, kaidahnya sama. Untuk mengubah angka tersebut menjadi angka 1, maka dibagi dengan angka itu sendiri atau dikali dengan kebalikannya. Jadi kalau 53/2 itu kebalikannya adalah 2/53. Berarti seluruh baris kedua kita kalikan dengan 2/53. Sehingga menjadi ini 0 tetap aja 0, jadi 0. Jadi kalau B2-nya adalah 53/2, 53/2 kita ngikutin rumus yang di sini ya. 53/2 dikali 2/53. Oke, itu adalah 1. Memang itu tujuan kita, 1. Kemudian lanjut lagi, 1/2 dikali 2/53. Yang ini. Ya, berarti 1/2 ngikutin rumus yang ini, B2 adalah 1/2 dikali 2/53. Lalu ini adalah dua-duanya coret, berarti jadi 1/53. Jadinya yang di sini. Geser lagi ke sini, konsekuensinya memang ke ekornya ya, ke belakang itu seperti itu. Jadi 429/2, B2-nya, oke, 49/2 dikali 2/53, berarti dikali 2/53. Berarti ini adalah dua-dua coret, berarti 429/53. Ini nggak disederhanakan ya, jadi memang seperti ini. Jadi nggak disederhanakan jadi pecahan campuran A, B per C, tapi A per B, pecahan rasional, supaya mudah nanti untuk kita utak-atik dengan cara manual. Ya, itu selesai baris keduanya. Kemudian kita akan lanjut. Ini saya copy lagi yang ini, matrik yang udah jadi ini. Artinya gini, ketika tadi mengubah menjadi baris kedua, itu baris pertama, ya, baris pertamanya itu tetap, ya, baik-baik aja dari situ. Ini juga tetap, jadi fokus kita hanya mengubah baris kedua. Setelah itu kita akan lanjutkan ngurusin yang ini. Kita akan selesaikan 9/2 min 75/2 itu jadi 0. Ya, caranya ada di halaman selanjutnya. Jadi matrik yang udah jadi ini tadi tulis ulang ya. Yang ini itu ditulis ulang ke sini. Persis sama. Ya, persis sama. Terus halaman selanjutnya ini kita akan membahas untuk mengubah yang ini. 9/3 dan min 75/2 itu supaya jadi 0 dan 0. Seperti apa itu?
Saya putus dulu ya videonya biar nggak terlalu penuh memorinya. Iya, kita lanjutkan nanti. Ya, baik, mari kita lanjutkan. Tadi kan kita ingin mengubah 9/2 dan min 7 5/2 menjadi 0. Jadi, cara untuk mengubah menjadi 0 itu adalah dengan menjumlahkan dengan lawannya. Jadi, 9/2 itu lawannya adalah min 9/2. Lawannya min 75/2 adalah plus 75/2. Jadi seperti itu logikanya. Jadi B1, kenapa B1? Karena 9/2 kan berada di baris pertama kan. B1 dikurangi 9/2 dikali B2. Kenapa dikali B2? Karena yang satu kolom dengan 9/2 itu adalah angka 1, di mana angka 1 itu berada di baris kedua. Seperti itu. Sehingga B1 dikurangi 9/2 kali B2. Ini rumusannya. Kita menggunakan rumusan yang ini sebagai dasar untuk mengubah angka ini, dan ini. Ya, jadi sebenarnya tujuan kita mau menjadi 0, cuma konsekuensinya nanti yang di sini juga berubah dan agak ribet gitu ya. Nah, jadi 0 rinciannya dari sini. Ini kan ada gambarnya nih, ada panah ke sini ya. Jadi artinya 9/2 itu B1-nya ya. Kita kembalikan ke rumus yang ini. Bentar, kotain lagi. Oke, B1-nya adalah 9/2 dikurangi 9/2 kali B2. Berarti dikurangi 9/2 kali B2. B2-nya dari 9/2 yang sepasang atau sekolom adalah angka 1. Berarti 9/2 dikali 1. Makanya jadi 9/2 dikurangi 9/2. Yang ini ya, sehingga menjadi 0. Karena 9/2 kali 1 kan 9/2. Jadi 0. Jadi ini. Ya, seperti itu. Kemudian belakangnya lagi juga ngikutin ya. Jadi B1 dikurangi 9/2 kali B2. B1-nya di sini adalah min 3/2. Min 3/2, oke, min 3/2 dikurangi 9/2 dikali B2. B2-nya kalau 9/2, B2-nya kan 1. Kalau min 3/2 berarti B2-nya adalah 1/53. Sehingga kita lanjutkan adalah min 3/2 dikurangi 9/2 kali 1/53. Ini udah penuh ya coret-coretannya, dihapus lagi. Ya, jadi bersih lagi. Ya. Oke, jadi seperti ini kita lanjutkan. Min 3/2, terus 9 kali 1 adalah 9, 2 kali 53 adalah 106. Ini aljabar biasa ya. Jadi min 3/2 itu dijadikan penyebutnya sama jadi 106 supaya bisa diolah ya, sehingga dia adalah min 159/106. Terus min 9/106 jadi min 168/106, disederhanakan sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi min 84/53. Ini ketemunya. Lanjut belakangnya juga begitu, 63/2. Bagaimana kita ngikutin rumus yang ini juga, yaitu B1. B1-nya adalah 63/2. Kok malah dicoret? Ya, 63/2 kemudian dikurangi 9/3. 9/2 kali B2 berarti 9/2. B2-nya adalah 429/53. Jadi seperti ini. Ya, kemudian kita olah lagi angkanya menjadi per 106. Jadi ini per 2, 63/2 dijadikan per 106. Jadi 3.339/106 dikurangi 3.861/106 sehingga menjadi minus 522/106, itu sama dengan 261/53. Ya, jadi ini angkanya dasar ketemunya angka min 261/53. Jadi yang ribet itu justru belakangnya dari 9/2 ini ngubahnya. Ini agak panjang karena angkanya kompleks ya. Kok kompleks maksudnya angkanya lebih rumit. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan mengubah angka min 75/2 itu tadi, berarti dijumlahkan dengan lawannya dikali B2 karena B2 karena yang satu kolom yang angka satunya ya ada di baris kedua. Jadi seperti itu. Kita mulai satu-satu ya. Jadi ini ketemunya angka 0 itu ya dari ngikutin rumus yang ini B3. B3-nya adalah min 75/2 berada baris ketiga, artinya ditambah 75/2 karena memang rumusannya 75/2 dikali B2. B2-nya dari min 75/2 adalah angka 1. Berarti min 75/2 ditambah 75/2 kali 1 ya. Jadi min 75/2 ditambah 75/2 adalah 0. Jadi ini kisah. Astagfirullah. Proses ketemunya angka 0. Jadi seperti itu. Lanjut ya. 41/2 itu juga ngikutin. Jadi ini menggunakan rumus B3 ditambah 75/2 dikali B2. Nah, B3-nya adalah 41/2 ya, ditambah 75/2 dikali B2. B2 dari 41/2 adalah 15/2
per 53. Jadi seperti ini, jadi 41 per 2 ditambah 75 per 106. Kemudian sama aja disamakan penyebutnya menjadi per 106. 41 per 2 itu jadi 2173 per 106. Ya, itu artinya 41 dikali 53 gitu loh. Jadi 106 bagi 2 kan 53, 53 kali 41 itu 2173. Kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, hasilnya ketemu 2248 per 106, itu sama-sama dibagi 2, disederhanakan menjadi 1124 per 53. Ya, ketemunya begitu. Sama aja angka yang ini minus 395 per 2. Bagaimana mengubahnya jadi begini? Kita tetap menggunakan rumus B3 ditambah 75 per 2 dikali B2. Nah, kita ikutin saja, rinciannya ada di sini. Ya, B3. B3-nya adalah minus 395 per 2. Oke, ditambah 75 per 2, 75 per 2 dikali B2, B2-nya adalah 429 per 53. Kemudian disamakan lagi penyebutnya menjadi per 106. Jadi ini banyak banget angkanya ya, tapi dijalani sajalah. Jadi 106, berarti itu T2 kali 53 106, 75 dikali 429 adalah 32.175. Kemudian ini dijadikan sama, penyebutnya jadi 106. Jadi berarti harus 395 harus dikalikan dengan 53. Seperti itu ya. Jadi ketemu angkanya adalah 11.240 per 106, sama-sama dibagi 2 menjadi 5.620 per 53. Ya, panjang memang. Ya, dan ini udah selesai kolom kedua. Ya, kolom kedua. Tapi belum selesai semua karena ini harus dijadikan 0, 0 dan 1. Sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi biar dipastikan ini udah kerekam semua itu. Oke ya. Baik, kita mulai. Setelah tadi sampai pada kolom pertama dan kolom kedua 100 010, fokus kita kemudian bergeser ke kolom ketiga, yaitu mengubah ini jadi 0, 0 dan 1. Matrik yang di sini nih saya copy persis di sini ya. Ya. Kita geser dulu. Nah, berarti ya, yang baris pertama dan kedua itu diam dulu. Kenapa begitu? Karena kan kita mau jadi 0, 0 dan 1. Kita fokusnya mengubah yang di kolom ketiga baris ketiganya dulu karena ini yang angka satunya ada di baris ketiga seperti itu. Jadi yang 10 min 84 per 53, 261 min 261 per 53, 01 1 per 53, 429 per 53 itu diam-diam aja dulu. Jadi kita fokusnya ke baris ketiga. Ya, baris ketiga. Baris ketiga yang akan kita ubah menjadi angka 1 adalah 1124 per 53. Maka untuk mengubah menjadi angka 1 maka harus dikalikan dengan kebalikannya. Jadi 1124 dibagi 53. Nah, per 53 itu kebalikannya adalah 53 per 1124. Jadi seluruh baris ketiga itu akan kita kalikan dengan 53 per 1124. Ya, sehingga menjadi apa? Kalau 0 dibagi ini ya operasinya tetap 0, nggak berubah. 0 juga kalau dikali ini juga 0, jadi nggak berubah. Jadi kita nggak perlu menghitung yang bagian sini. Ya. Kemudian yang 1124 dibagi 50 per 53 itu dikali 53 per 1124 berdasarkan rumus yang ini itu hasilnya 1 karena memang itu tujuannya kita. Kemudian angka yang terakhir 5620 per 53 itu dikali 53 per 1124. Ya, yang ini. Sehingga 5620 per 1124 ternyata bulat 5. Selesai untuk mengubah yang baris ketiga. Kemudian fokus kita adalah ke angka yang ini supaya min 84 per 53 dan 1 per 53 menjadi angka 0 dan 0. Ya, kita geser lagi. Ya, ini saya copy persis matriknya ini dan ini sama ya. Agak geser sini dikit. Oke. Sama ya. Kemudian fokus kita adalah mengubah ini jadi 0. Ya, kita mengubah itu jadi 0 gimana? Kita lihat dulu baris pertama. Baris pertama adalah angkanya minus 84 per 53. Ya, supaya jadi 0, kayak biasanya kita akan menjumlahkan dengan lawannya. Kalau lawannya minus berarti plus. Berarti baris pertama, ini berada di baris pertama kan. Baris pertama itu dijumlahkan dengan lawannya min 84 per 3 adalah plus 84 per 3. Dikali dengan, karena ini sistem, maka harus melibatkan baris yang lain. Dikali dengan angka satunya. Angka satunya berada pada baris ketiga. Berarti B1 ditambah 84 dikali B3. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, kita hitung satu-satu baris pertama. Artinya yang ini udah nggak perlu dipikirin lagi karena pasti tetap. Nah, kemudian yang ini pasti 0.
Ya, coba kita lihat berdasarkan rumusan ini B1 nya mana? Min 84/3 ditambah rumusannya ditambah 84/53. Oke, ditambah 84/53 dikali B3 nya mana? Oh, B3-nya 1. Oke, berarti jadi seperti ini dong, ya kan? Min 84/53 ditambah 84/53 kali 1, ya berarti sama aja dengan min ditambah min angka yang sama ditambah angka yang sama, hasilnya 0. Ya, inilah hasilnya yang ini. Jelas ya? Kemudian angka min 261/53, ini kan ekornya ini ngikutin juga rumus yang di sini, kan gitu. Urayanya ada di sini. Nih, yang di sini ya. Nah, jadi B1-nya berapa? Min 261/53. Rumusnya apa? B1 plus 84/53 B3 plus 84/53 B3. B3-nya dari ini siapa? Oh, B3-nya dari adalah 5. Jadi B3-nya ini adalah 5 kalau untuk yang ini, ya kan? Sehingga menjadi gimana? Ya udah disamakan aja penyebutnya kan. Minus 261/53 udah sama nih penyebutnya. Terus ditambah 84 kali 5. B3-nya 5. 84 kali 5 420 dijumlahkan 159/53 itu hasilnya 3 bulat. Pas. Ya, ini yang hasilnya adalah angka 3 seperti itu. Yang terakhir adalah pada baris kedua. Baris kedua, kalau kita lihat ini angkanya 1/53. Awas, kita ingin jadikan 1/53 menjadi 0. Lawannya 1/53 adalah negatif. Berarti baris kedua dikurangi 1/53 dikali B3. Sekali lagi karena pada kolom ketiga ini yang menjadi angka 1 adalah pada baris ketiga. Ya, mengikuti rumus yang di sini kita akan lihat uraiannya. Angka yang di sini itu nggak perlu dipikirin lagi karena pasti 0 dan 1. Mari kita lihat dulu. Ini kok panahnya ini ya. Yang di sini ya, ini itu yang ke sini. Nah, jadi B2-nya siapa sih? B2-nya kita ikutin rumus di sini. B2-nya adalah 1/53. Oke, 1/53. Rumusnya apa? Min 1/53. Oke, min 1/53 dikali B3. B3-nya adalah angka 1. Berarti 1/53 dikurangi 1/53 pasti 0. Neng, itu hasilnya di sini. Jelas? Kemudian lanjut, angka 429/53. 429/53 itu B2-nya. Oke, dikurangi 1/53, dikurangi 1/53. B3-nya dari yang ini siapa sih? Oh, 5. Berarti 5. Ya udah kita olah saja angkanya menjadi 429/53, ini 5/53 jadi minus 5/53 dikurang aja jadi 424/53 itu hasilnya bulat 8. Ya, selesai. Jadi merubah matrik yang tadi menjadi matrik identitas dan ini adalah jawabannya. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. X adalah 3, Y adalah 8, dan Z adalah 5. Jadi kalau kita lihat, tiga angka ini itu memenuhi 3 persamaan soal yang tadi. Soalnya seperti ini ya. Oke, 2X, 2 kali 3, 6, 9Y, 8 kali 9, 72, 72 ditambah 6, berapa? 78, dikurangi 3 kali 5, 78 kurangi 3 kali 5, 15, 78 kurangi 15, 63, cocok. Ya, seperti itu. Kemudian lagi angkanya 385 min 5 kali 3 min 15, 4 kali 8 32, 32 min 15 itu berarti 17, betul ya. 8 kali Z, 8 kali Z 40, 17 tambah 40 57, cocok lagi. 7 kali X, 7 kali X 21, ya kan. Min 6 kali Y, min 48 itu berarti min 27, betul ya, min 27. Terus 5 kali 10, 5 kali 10 50, min 27 tambah 50 adalah plus 23. Jadi memang inilah jawabannya 385 yang memenuhi sistem persamaan linear seperti ini. Memang panjang ya, tapi konsep ini perlu kita pahami untuk kita bisa bikin perhitungannya di komputer. Terima kasih, semoga tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.